Kerajaan Kediri atau disebut juga Kerajaan Panjalu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1042 yang sebelumnya menjadi satu dengan Kerajaan Mataram kuno dan memiliki pusat di tepi Sungai Berantas yang merupakan jalur perdagangan pada masa itu. Sebelumnya, Airlangga naik tahta dan menjadi raja dari Kerajaan Kahuripan setelah Mataram kuno mengalami kemunduran dengan adanya serangan dari Kerajaan Wurawari. Airlangga mendirikan Kahuripan sebagai penerus dari Kerajaan Mataram kuno. Airlangga mempunyai putri, namun ia menolak ketika diserahi tanggung jawab untuk menjadi Raja Kahuripan. Perebutan kekuasaan terjadi antara dua anak Airlangga dari selirnya. Pada tahun 1041, Airlangga membagi dua wilayah Kahuripan dengan bantuan Empu Barada, seorang Brahmana yang dikenal memiliki kesaktian. Wilayah Kahuripan kemudian terbagi menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu dengan pemisah Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Pembelahan kerajaan Kahuripan ini kemudian diceritakan dalam prasasti Mahakubyah, serta Calon Arang serta kitab Negara Kertagama. Kerajaan Panjalu kemudian bertransformasi menjadi Kerajaan Kediri, sedangkan Kerajaan Jenggala tidak diketahui perkembangannya. 1. Raja Sri Jayawarsa. 2. Raja Sri Bameswara. 3. Raja Prabu Jayabaya. 4. Raja Sri Sarwaswera. 5. Raja Sri Ayeswara. 6. Raja Sri Gandra. 7. Raja Sri Kameswara. 8. Raja Sri Kertajaya. Kehidupan politik Kerajaan Kediri dapat diketahui dari berita-berita Cina dalam kitab Ling Wai Taitar yang ditulis oleh Chou Keifei pada tahun 1178 Masehi, serta kitab Jufanshi yang ditulis oleh Chao Zhuguo pada tahun 1225 Masehi. Kedua sumber dari Cina ini memberitahukan keadaan masyarakat dan pemerintahan di Kerajaan Kediri. Kitab tersebut menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri termasuk stabil dan tidak pernah terjadi konflik saudara dalam pergantian tahta. Raja dibantu oleh 4 pejabat kerajaan yang disebut Rakrian, 300 pejabat sipil untuk mengurusi administrasi, serta 1000 pegawai rendahan. Raja Kediri digambarkan berpakaian sutra, menggunakan sepatu kulit, perhiasan emas, dengan rambut yang disanggul ke atas. Raja menggunakan gajah untuk bepergian atau kereta yang dikawal 500 hingga 700 prajurit. Yang kedua, kehidupan ekonomi di Kediri. Kediri adalah kerajaan bercorak agraris dan maritim. Mata pencaharian dari rakyat Kediri adalah sebagai petani. Hal ini didukung oleh tanah yang subur. Hasil pertanian inilah yang kemudian mengantarkan Kediri kepada masa kemakmuran. Diketahui bahwa Kediri pernah melakukan perdagangan dengan Maluku dan Sriwijaya. Mata uang yang digunakan pada waktu itu adalah logam yang terbuat dari emas serta campuran antara perak, timah, dan tembaga. Sungai Berantas menjadi salah satu titik nadi perdagangan yang menghubungkan antara pesisir dan pedalaman dalam rangka kegiatan perekonomian. Kehidupan sosial budaya. Pada zaman pemerintahan Jayabaya, perkembangan karya sastra berkembang dengan pesatnya. Jayabaya pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bhahrata Yehuda ke dalam bahasa Jawa. Pekerjaan tersebut ternyata tidak selesai. Kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulu. Dalam kitab tersebut, Jayabaya mendapatkan banyak sanjungan. Kitab itu berangka Candra Sangkala, Sang Kuda Sudah, Candramana pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panulu juga menulis kitab Gatut Kacasraya dan Hariwangsa. Pada masa pemerintahan Raja Kamesrawa juga menghasilkan beberapa karya sastra, di antaranya kitab
Wertasancaya yang berisi tentang petunjuk cara membuat syair yang baik oleh Empu Tan Akung. Kitab Samradahana berupa kakawin yang kemudian diubah oleh Empu Darmaja yang berisi pujian kepada raja yang dianggap titisan dari Dewa Kama. Kitab ini juga menyebutkan bahwa ibu kota kerajaannya berada di Dahana, Kitab Lubdaka yang ditulis Empu Tan Akung. Kitab ini berisi pemburu yang mestinya masuk neraka karena memuja pujaan yang istimewa. Ia kemudian ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Selain karya sastra tersebut, masa ada karya sastra lain diantaranya Kitab Krishnayana yang ditulis oleh Empu Triguana yang erisi riwayat Krishna sebagai anak nakal. Namun dikasihi banyak orang karena suka menolong dan juga sakti. Karena akhirnya menikah dengan Dewi Kumini, Kitab Sasmana Santaka yang ditulis oleh Empu Managuna yang mengisahkan tentang bidadari hari ini yang mendapatkan kutukan dari Bengawan Trenawindu. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian membuka dan membangun desa yang ia beri nama Majapahit. Ia memberi nama itu atas dasar ketika ia sedang membuka hutan tarik dan salah satu prajuritnya beristirahat lalu memakan sebuah buah maja. Tetapi setelah ia merasakan rasa pahit dari buah itu. Kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari di mana dinobatkannya Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patinya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Patinya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, Majapahit menduduki hampir seluruh Nusantara dan melebarkan sayapnya hingga ke seluruh Asia Tenggara. Pada masa ini daerah Malang tidak lagi menjadi pusat kekuasaan karena diduga telah pindah ke daerah Nganjuk. Menurut para ahli di Malang, ditempatkan seorang penguasa yang disebut Raja Pula. Kebesaran kerajaan ditunjang oleh pertanian yang sudah teratur, perdagangan lancar dan maju. Memiliki armada angkutan laut yang kuat serta dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan Pati Gajah Mada. Di bawah Pati Gajah Mada, Majapahit banyak menata daerah lain. Dengan semangat persatuan yang dimilikinya dan menjadikan Sumpah Palapa mampu Prapanca dalam bukunya Negara Kertagama menceritakan tentang zaman gemilang kerajaan di masa Hayam Wuruk dan juga silsilah raja sebelumnya. Tahun 1364 Gajah Mada meninggal disusul oleh Hayam Wuruk di tahun 1389 dan kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Jatuhnya Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit melemah angsur. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa novelis akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota, Kusuma Wardani, yang bermitra dengan sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabhumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara pada masa keruntuhan Majapahit yang disebut juga Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana. Sementara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini mengendalikan Majapahit atas daerah-daerah yang taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana diadakan ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Tiongkok. Tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho
ini telah menciptakan komunitas Muslim, Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan dilanjutkan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabhumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451 setelah wafat Kertawijaya. Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Giri Sawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada tahun 1456. Ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Singha Wikramawardhana pada tahun 1468. Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singha Wikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat yang sama, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak berkuasa lagi membendung kebangkitan. Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Singha Wikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus memerintah di sana hingga digantikan oleh putra Rana Wijaya pada tahun 1474. Pada tahun 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian, kekuatan Majapahit telah berakhir akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu 1478 tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu terjadinya perubahan dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah fonogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kesejahteraan bumi. Namun demikian, yang sebenarnya dijelaskan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana Vilengsar. Sabdopalon memberikan kutukan kepada Brawijaya karena Brawijaya tidak mau mendengarkan nasihat Sabdopalon, terlebih ia malah masuk ke agama Islam. Kutukan tersebut adalah selama 500 tahun. Terhitung dari Majapahit, runtuhnya Pulau Jawa akan mengalami bencana yang terjadi terus-menerus, hingga kemunculannya sosok Sabdopalon milikmu.
Menurut Prasasti Jiyu dan Peta, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertapumi dan memindahkan ibu kota ke Daha Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak karena penguasa Demak adalah keturunan Kertapumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pemukulan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertapumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit menurut Babat Tanah Jawi dan tradisi Demak. Legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya dengan seorang putri Tiongkok. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis Tom Pires, dan Italia Pigafetta mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Demak mengadopsi budaya Majapahit dan dipadukan dengan budaya Islam. Demak kemudian runtuh karena perang saudara dan berpindah ke Kesultanan Pajang pada tahun 1549. Kesultanan Pajang runtuh dan lahirlah Keraton Kota Gede pada tahun 1577. Pada saat terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Berdirilah dua kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Raja-Raja Majapahit. Majapahit memiliki sejarah yang panjang ketika berdiri pada tahun 1293 Masehi hingga 1519 Masehi. Sejak Majapahit berdiri, dihitung 226 tahun Majapahit menjadi kerajaan yang bisa dikatakan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara bila dilihat dari wilayah teritorialnya. Berikut beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit dari berdirinya hingga masa keruntuhan. 1. Raden Wijaya. Dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, Raden Wijaya dianggap sebagai pendiri Majapahit. Raden Wijaya merupakan keturunan dari kerajaan Singgasari, yaitu anak dari Dyah Lembutal dan cucu dari Mahisa Cempaka atau Narasing Haramurti. Raden Wijaya memerintah Majapahit dari tahun 1293 hingga 1309. Muhammad Raden Wijaya mampu mendirikan Majapahit tak lain adalah dari bantuan Arya Wiraraja. Raden Wijaya dikenal sangat baik dan bijaksana. Struktur pemerintahan Singasari tidak berbeda jauh dengan struktur pemerintahan kerajaan Singasari. Yang kedua, ada Jayanagara. Setelah Raden Wijaya meninggal, kemudian digantikan yaitu Kalagemet yang bergelar Sri Jayanagar atau Sri Sundara Pandyadewa, Diswaranamara, Jabiseka, Wikaramotunggadewa yang memerintah Majapahit dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi.
Pada pemerintahan Jayanegara terjadi di berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan Lembu Sora 1233 Saka, Juru Demung 1235 Saka, Gajah Biru 1236 Saka, pemberontakan Ambi, Lasem, Semi, Kuti dengan peristiwa Banda Derga. Jayanegara meninggal dibunuh oleh tabibnya sendiri, yaitu Tanca. Tanca akhirnya dibunuh oleh Gajah Mada. Yang ketiga ada Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, ia memerintah Majapahit dari tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Sebelum menjadi Raja Majapahit, Tribuana Tunggadewi menjabat sebagai Brikahuripan. Tribuana Tunggadewi merupakan raja perempuan pertama di Majapahit. Yang keempat, Dyah Gitarja yang bergelar Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi sebelumnya menjabat sebagai Brikahuripan yang dibantu oleh suami Kartawardhana. Pada tahun 1331 terjadi pemberontakan di daerah Sadeng dan Keta. Gajah Mada yang sebelumnya menjabat sebagai patih di Daha, kemudian menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng. Atas jasanya, ia diangkat menjadi Mahapati di Majapahit, menggantikan Punaga. Yang kelima ada Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun dengan gelar Raja Sanegara yang memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1489 Masehi. Majapahit mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Gajah Mada sebagai patihnya. Negara Kertagama mencatat bahwa wilayah Majapahit hampir sama dengan wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruh Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Satu-satunya yang tidak tunduk kepada Majapahit adalah Kerajaan Sunda di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Yang keenam ada Wikramawardhana. Raden Hayam Wuruk digantikan oleh Putri Kusumawardhani. Sebelum menjabat sebagai raja, ia telah menikah terlebih dahulu dengan Wikramawardhana. Dalam prakteknya, Kusumawardhani hanya sebagai simbol kerajaan, dan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh Wikramawardhana. Sedangkan Bre Wirabumi, anak Hayam Wuruk, dari selir memaksakan bahwa dirinya lah yang pantas menduduki jabatan Raja Majapahit. Namun, hal itu tidak terjadi karena Bre Wirabumi hanya anak selir dari Hayam Wuruk. Bre Wirabumi kemudian diberi kekuasaan di wilayah timur, yaitu daerah Blambangan. Berikut ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 Masehi dan beribu kota di Tumapel. Sebelumnya, Tumapel merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Kediri. Singasari didirikan oleh Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok merupakan putera dari seorang wanita tani di desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi. Sebagian ahli berpendapat bahwa ayah dari Ken Arok adalah seorang dari kasta Kastaria. Melihat wawasan berpikir Ken Arok, ambisi serta strategi yang jitu dalam setiap apa yang dilakukannya. Hal ini jarang ditemukan di diri petani biasa. Diceritakan bahwa ibu Ken Arok, Ken Endok, adalah seorang wanita yang bersuamikan Gajah Parana Majapahit setara, Wedena,
atau pembantu adipati di kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dan Ken Endok diperistri seorang raja Kediri. Ken Endok kemudian membuang Ken Arok di pemakaman dan kemudian ditemukan dan diasuh oleh Lembong, yaitu seorang pencuri pada masanya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah perumpamaan yang tepat untuk Ken Arok. Lembong yang berprofesi sebagai pencuri menurunkan sifatnya kepada Ken Arok, yang juga lihai mencuri serta berjudi. Hal ini sangat membebani Lembong dengan hutang-hutang Ken Arok. Lembong mengusir Ken Arok dan kemudian diasuh oleh Bango Samparan yang merupakan penjudi yang berasal dari desa Karuman Garum Blitar. Oleh Bango Samparan, Ken Arok dianggap sebagai pembawa keberuntungan karena statusnya sebagai anak angkat oleh Genuk Buntu dan Tirta Haja, istri dari Bango Samparan. Ken Arok kemudian merasa tidak betah. Ken Arok kemudian berteman dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng. Keduanya kemudian menjadi pasangan perampok ulung yang ditakuti di kerajaan Kediri. Kisah selanjutnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang berasal dari India bernama Logawe yang datang ke Jawatwipa untuk mencari titisan Wisnu. Ciri yang didapatkan sama persis dengan Ken Arok. Dalam serat Pararaton, Ken Arok yang disebut juga Ken Angrok juga diceritakan sebagai keturunan dari Dewa Brahma. Ken Arok kemudian diangkat sebagai anak dari Loh Gawe dan dibimbing olehnya. Perkenalan Ken Arok dan pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok. Pada saat itu Ken Arok dibantu Loh Gawe untuk masuk ke dalam Tumapel, salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri, dengan aku bernama Tunggul Ametung. Oleh Tunggul Ametung, Ken Arok diperintah sebagai pengawalnya. Diceritakan bahwa Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, adalah wanita yang sangat cantik dan dikagumi oleh rakyatnya di Tumapel. Pertemuan Ken Arok pertama kali dengan Ken Dedes yaitu ketika ia bersujud saat Ken Dedes lewat di depannya. Ken Arok melihat sesuatu yang bersinar dan betis Ken Dedes. Kemudian Ken Arok bertanya kepada Logawe, "Pertanda apa itu?" Logawe kemudian memberitahu bahwa ciri tersebut adalah tanda bahwa ia, Ken Dedes, akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Seketika Ken Arok meminta Logawe untuk bisa mensiasati agar bisa masuk ke Tumapel dan berusaha memperistri Ken Dedes. Logawe tidak merestui hal tersebut. Namun Ken Arok bersikeras dengan hasratnya merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Pada perkembangannya, Ken Arok menjadi salah satu prajurit yang sangat dipercaya Tunggul Ametung. Di balik hal tersebut, diam-diam Ken Arok mempersiapkan suatu taktik untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian menemui Bango Samparan dan bertanya di mana membuat keris yang ampuh untuk membunuh Kebo Samparan. Kemudian memperkenalkan sahabatnya yang bernama MPU Gandring yang berasal dari desa Lulumbang, Pelumbang, Doko Blitar. MPU Gandring meminta waktu setahun untuk menyelesaikan keris yang sakti untuk Ken Arok. Namun Ken Arok tidak sabar dan 5 bulan kemudian Ken Arok meminta secara paksa keris tersebut. MPU Gandring menolak. Keris yang belum sempurna tersebut kemudian direbut dan ditusukkan ke dada MPU Gandring hingga tewas. Sebelum tewas, MPU Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan membunuh 7 orang raja dari Ken Arok hingga cucu-cucunya. Setelah membunuh MPU Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan menjalankan taktiknya untuk menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung. Keris MPU Gandring dipinjamkannya ke Kebo Hijo, rekan Ken Arok sesama pegawai Tumapel.
Ken Arok sudah mengetahui sifat Kebo Hijau yang suka pamer dengan barang yang dimilikinya. Kebo Hijau kemudian dengan bangga memamerkan kerisnya kepada setiap orang yang ia temui, sehingga semua orang menganggap bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijau. Siasat Ken Arok baru dimulai malam berikutnya. Dicurilah keris MPU Gandring yang bawa Kebo Hijau ketika sedang mabuk arak. Ken Arok kemudian menyusun ke kamar Tungkul Ametung. Raja-raja kerajaan Kediri terdapat 8 raja yang memerintah Kediri, diantaranya 1. Sri Jayawarsa. Sejarah pemerintahan Jayawarsa diketahui dari prasasti Sira Keting 1104. Ketika memerintah, Jayawarsa memberikan penghargaan kepada rakyatnya yang telah berjasa kepada raja. Dari prasasti Sira Keting dapat diketahui bahwa Jayawarsa ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta memberikan perhatian lebih kepada masyarakatnya. 2. Sri Bameswara. Raja Bameswara meninggalkan beberapa prasasti seperti yang ditemukan oleh Tulung Agung dan Kertosono. Prasasti-prasasti tersebut lebih banyak membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang ada di Kediri. 3. Prabu Jayabaya. Pemerintahan Jayabaya berlangsung dari tahun 1130 hingga 1157 Masehi. Prabu Jayabaya membawa Kediri ke puncak masa keemasan. Hal ini ditandai dengan berjalannya roda pemerintahan dan ekonomi secara penuh di Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri beribu kota di Dahono Puro di kaki Gunung Kelut yang dikenal dengan tanahnya yang subur, sehingga mampu menumbuhkan berbagai tanaman. Dari hasil pertanian serta perkebunan ini kemudian diperjualbelikan di sepanjang aliran Sungai Berantas. Airnya yang sangat jernih dimanfaatkan rakyat Kediri sebagai tempat perikanan. Hasil bumi dari Kediri diangkut ke kota Jenggala dekat Surabaya. 4. Sri Sarweswera. Pemerintahan Raja Sri Sarweswera didapatkan dari Padelengan 1159 dan Kahyunan 1161. Raja Sri Sarweswera dikenal taat beragama dan berbudaya serta memegang teguh prinsip Tatwamasi yang memiliki arti Dakola itu. Dikaulah atau semua itu, semua makhluk adalah engkau. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Tidak ada sumber yang menyebutkan keterangan atau data tentang perekonomian Singasari. Namun, dari analisis para ahli dapat disimpulkan bahwa letak Singasari yang berada pada sekitar lembah sungai Berantas dan diperkirakan rakyat Singasari bekerja pada sektor pertanian. Keberadaan Sungai Berantas juga dimanfaatkan sebagai wilayah lalu lintas perdagangan dari wilayah dalam dengan wilayah luar. Dengan demikian, dapat disimpulkan Kerajaan Singasari juga mengandalkan perdagangan dalam sektor ekonomi. Kehidupan sosial budaya. Singasari sebagai kerajaan yang besar memiliki peninggalan berupa prasasti, candi serta patung. Adapun candi peninggalan diantaranya Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Peninggalan berupa patung diantaranya patung Ken Dedes sebagai Panjanaparimita, lambang dari Dewa Kesuburan, serta patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Kehidupan bernegara di Singasari mengalami pasang surut dari zaman Ken Arok hingga pemerintah Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, Singasari dalam keadaan makmur dan teratur. Hal ini yang menjadi latar belakang para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman Raja Kediri. Namun pada masa Anusapati, kehidupan masyarakat diabaikan karena Gajah Anusapati sangat gemar menyambung ayam dan melupaan pembangunan kerajaan. Keadaan berangsur membaik saat pemerintahan Wisnuwardana dan puncaknya ketika pada pemerintahan Kertanegara menjadi raja. Pemerintahan Singasari berjalan dengan aman dan sejahtera. Cita-cita Kertanegara dalam penyatuan Nusantara juga terwujud walaupun belum sepenuhnya wilayah Nusantara mampu ditaklukkan.
Daerah kekuatan Singasari pada masa pemerintahan Kertanegara diantaranya Jawa, Madura, Bali, Nusantara, Melayu, Semenanjung, Malaka, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku. Masa kejayaan Singgasari. Kerajaan Singgasari mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Kertanegara. Kertanegara memiliki taktik menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan bidang tugasnya. Kertanegara tidak segan mengganti para pejabat kerajaan apabila dipandang tidak memiliki kualitas. Selain itu, Kertanegara juga bersahabat dengan kerajaan di sekitar, salah satunya adalah Campa. Hal inilah yang kemudian membuat Singgasari di bawah pemerintahan Kertanegara menjadi kuat dan mampu menjadi penguasa Nusantara pada masanya, baik di bidang militer maupun perdagangan. Keruntuhan Kerajaan Singgasari. Keruntuhan Kerajaan Singgasari disebabkan oleh dua hal, yakni 1. Tekanan dari luar negeri serta pemberontakan-pemberontakan di dalam internal Kerajaan Singgasari. Tekanan dari luar yaitu adanya tekanan dari Cina yang memaksa Singgasari tunduk di bawah kerajaan Cina. Datangnya utusan Kubilai Khan disambut dengan hinaan berupa pencatatan pada utusan Kubilai Khan yang bernama Mengci. Sejak saat tersebut, Kertanegara kemudian fokus pada memperkuat kerajaan militer dengan tujuan menghalau serangan Kubilai Khan. Pull your panties down from under